Titik berat benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Aulia Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai titik berat benda. Nah, sebelum kita lebih dalam membahas atau menghitung mengenai letak titik berat benda, sebaiknya kita mengetahui dulu pengertian dari apa itu titik berat benda. Baiklah, titik berat benda adalah titik di mana seakan-akan berat seluruh benda terkonsentrasi pada satu titik. Sehingga jika kita menopang benda di titik beratnya, maka benda tersebut akan seimbang. Sebagai contoh, misalnya ini adalah spidol. Ketika ibu sudah bisa menentukan letak titik berat bendanya dan ibu memegang di titik berat bendanya, maka spidol itu bisa seimbang. Nah, sebagai contohnya kalian bisa lihat di slide berikut ini. Kok bisa seimbang ya? Nah, sekarang kita akan menentukan letak titik berat bendanya. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini adalah sebuah bangunan homogen. Bangunan homogen juga mempunyai letak titik berat benda. Maaf, di sini kurang rata. Misalnya ini adalah persegi. Dari ujung sini ke sini panjangnya adalah 4 meter. Kemudian dari sini ke sini panjangnya misalnya 2 meter. Kita disuruh menentukan di mana letak titik beratnya atau titik tengah-tengah bendanya. Nah, untuk menentukan letak titik berat benda pada bidang tersebut, pada bangun tersebut, ini ada sumbu X, berarti X0 dan Y0. X0 dan Y0 maksudnya apa? X0 adalah titik tengah pada sumbu X. Sedangkan Y0 titik tengah pada sumbu Y. Berarti yang ini adalah sumbu Y dan yang ini adalah sumbu X. Sekarang kita tentukan. Panjangnya ini pada sumbu X berarti 4 meter. Maka titik tengahnya adalah setengah dari 4 berarti 2 meter. Kemudian sumbu Y-nya. Panjangnya adalah bangunannya 2 meter. Berarti setengah dari 2 meter. Setengah dari 2 meter berarti 1 meter. Sehingga letak titik tengahnya adalah 2,1. Berarti anggap aja sini 2, kemudian di sininya adalah 1. Berarti di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah inilah yang dinamakan dengan titik berat bendanya. Nah, sekarang bagaimana untuk bangun yang lain? Misalnya di sini adalah segitiga. Segitiga ternyata untuk menentukan Y0-nya atau titik tengah pada sumbu Y-nya adalah sepertiga dikalikan tingginya. Kalau misalnya tinggi dari segitiga misalnya 3 meter, maka letak titik tengah pada sumbu Y berarti sepertiga dikalikan 3 berarti 1 meter. Nah, bagaimana kalau dengan sumbu X-nya? Sumbu X-nya misalnya panjangnya adalah 4 meter. Berarti tengah-tengahnya adalah 2-nya. 2 berarti. Setengah dikalikan 4 berarti 2. Maka letak titik tengahnya sama dengan 2,1. Nah, seperti inilah contoh cara menentukan titik tengah benda atau titik berat benda. Nah, berikutnya adalah bagaimana ketika dua buah benda kita gabungkan menjadi satu dan kita menentukan titik tengahnya. Sebagai contoh adalah bangun berikut. Di sini ada dua buah persegi panjang, bangun 1 dan bangun 2. Ketika dua buah persegi panjang tersebut digabungkan menjadi satu, maka bagaimana cara kita untuk menentukan titik beratnya? Sekarang langkah yang pertama adalah kalian harus menentukan dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Setelah kalian menentukan sumbu X dan sumbu Y-nya, kalian menghitung X1 dan X2-nya. Sekarang kita lihat yang bagian sumbu X. Berarti karena ini adalah bangun 1, berarti di sini adalah X1.
Menentukan X1 tadi seperti apa? Letak titik tengah pada bangun 1 tersebut. Misalnya di sini. Nah, cara menentukan X1-nya seperti apa? Dihitung dari pusat nolnya, dari titik 0 di ujung sini. Dari ujung sini sampai ke titik tengah bangun 1. Nah, sedangkan bangun 2, letak titik tengahnya berarti di sini. Menentukan panjangnya seperti apa? Sama, dimulai dari ujung sini sampai ke titik tengah pada bangun 2. Begitu juga cara menentukan Y1 dan Y2-nya. Y1 berarti titik tengah pada bangun 1, bagian sumbu Y-nya. Sedangkan Y2 adalah titik tengah pada sumbu Y pada bangun 2. Habis kalian menentukan X1 dan Y1, X2 dan Y2, langkah berikutnya adalah kalian menentukan luas bangun tersebut. Luas bangun 1 berarti dia adalah A1, luas bangun 2 berarti dia adalah A2. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan X0 dan Y0-nya? Nah, karena dia di sini ada mempunyai 2 buah bangun, berarti caranya X1 kali A1. A1 adalah luas bangun, sedangkan X1 adalah letak titik tengah pada bangun 1, kemudian X2 letak titik tengah pada bangun 2 dikalikan luas bangun 2 per A1 ditambah A2. Luas bangun 1 ditambah luas bangun 2. Kalau misalnya bangunnya 3 seperti apa, Bu? Tinggal kita tambahkan lagi. Berarti di sini ada X3, berarti di sini ada A3. Berarti di sini juga A3. Tergantung berapa jumlah pembagian bangun yang kalian buat. Nah, begitu juga dengan Y0-nya. Karena dia Y berarti Y1 dikalikan A1 ditambah Y2 dikalikan A2 per A1 ditambah A2. Baiklah, sekarang kita akan bahas contohnya. Nah, sekarang kita akan ke contoh soalnya. Di sini ada 2 buah bangunan yang kita gabung menjadi 1, persegi panjang pertama dan persegi panjang yang kedua. Nah, sekarang habis kita menentukan yang mana bangun 1 dan yang mana bangun 2, berarti kita menentukan X1 dan X2-nya. Sekarang kita perhatikan pada bagian sumbu X-nya untuk bangunan yang pertama. Panjang pada bangunan pertama, panjangnya adalah 4 dikurang 2, berarti panjangnya adalah 2 cm. Nah, berarti titik tengah pada bangun pertama berapa? Setengah dikalikan 2 berarti 1 cm. Titik tengah pada bangun 2 adalah 1 cm. Nah, berapa panjang X1-nya? Menghitung X1 dari titik nolnya. Dari sini sampai sini adalah 2. 2 ditambah titik tengah bangun yang pertama. Berarti X1-nya dari sini sampai sini, dari 0 sampai sini kan panjangnya 2. Berarti 2 ditambahkan titik tengah bangun yang pertama, 1. Berarti 3. Berarti di sini X1-nya adalah 3. Nah, sekarang bagaimana X2-nya, Bu? Nah, sekarang kita lihat lagi bangun yang kedua. Bangun yang kedua panjangnya berapa? Dari angka 2 sampai angka 8. Berarti panjangnya berapa tuh? 8 dikurang 2. Berarti panjangnya adalah bangun 2 panjangnya adalah 6. 8 kurang 2 adalah 6. Nah, titik tengah pada bangun 2 berapa? Maka titik tengahnya setengah dikalikan 6 berarti 3 titik tengah pada bangun 2. Nah, menghitung X2-nya seperti apa? Menghitungnya dari 0 sampai titik tengah tersebut. Berarti dari 0 sampai titik tengah bangun 2. Ini X1, berarti ini X2. Berarti X2-nya seperti apa? Dari 0 sampai sini berapa? Kan sini garis pertama. 0 sampai sini berarti 2. 2 ditambahkan titik tengah bangun yang kedua berarti 3. Berarti jumlahnya adalah 5. Berarti di sini 5. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Nah, sekarang kita ke sumbu Y-nya lagi. Kita lihat pada bagian Y-nya lagi. Untuk yang bangun pertama, bangun ini. Panjangnya dari 0 sampai 6. Berarti panjangnya adalah 6 untuk sumbu Y-nya. Maka
untuk menentukan titik tengahnya berarti setengah dikalikan 6 berarti 3. Karena Y-nya sudah dimulai dari angka 0, berarti tidak perlu lagi kita menambahkan seperti yang di X. Kemudian untuk bangun yang kedua. Bangun yang kedua ini panjangnya berapa? 8 dikurang 6. Kan ini aja panjangnya nih. 8 dikurang 6 berarti 2 panjangnya. Maka titik tengahnya setengah dikalikan 2 berarti 1. Satu aja titik tengahnya untuk bangun 2. Anggap aja di sini. Nah, sekarang menghitungnya bagaimana? Dari 0 sampai sini. Ini sampai sini kan 6. Maka Y2-nya adalah 6 ditambah titik tengah pada sumbu Y pada bangun 2 berarti 1. Hasilnya adalah 7. Di sini adalah 3, di sininya adalah 7. Nah, kemudian bagaimana cara kita menentukan luasnya bangun 1 dan bangun 2? Bangun 1 kan panjang kali lebar. Panjangnya berapa? 4 dikurang 2 berarti tadi kan 2. 2 kali 6 berarti 12 untuk bangun yang pertama. Sedangkan bangun yang kedua, dari 2 sampai 8 panjangnya. Berarti 8 dikurang 2 kan 6. 6 dikalikan lebarnya berapa? 8 kurang 6, 2. 6 kali 2 juga 12. Nah, habis sudah kita menentukan X1, Y1, kemudian Y2, X2, dan A1 dan A2, baru kita menuliskan kebersamaannya. Maka X0 adalah X1 dikalikan A1 ditambah X2 dikalikan A2 per A1 ditambah A2. Maka tinggal kita kalikan. X1 dikalikan A1, 3 dikalikan 12. Berarti hasilnya adalah 36. X2 dikalikan A2. X2 dikalikan A2 berarti 60. 5 kali 12 per A1 ditambah A2. 12 ditambah 12 berarti 24. Maka hasilnya berapa, Bu? 96 per 24. Nah, hasilnya tadi kan 96 per 24. Berarti 96 dibagi 24 berarti X0-nya adalah 4. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan Y0-nya? Sama seperti tadi. Berarti Y1 A1 ditambahkan Y2 dikalikan A2 per A1 ditambah A2. Sekarang kita masukkan Y1 kali A1. Y1 kalikan A1 berarti 3 dikalikan 12 berarti hasilnya adalah 36 ditambahkan Y2 dikalikan A2 7 dikalikan 12 berarti adalah berapa itu? 12 kali 7 berarti 14 7 84 ya 84 per 12 tambah 12 A1 tambah A2 berarti 24. Nah, 36 ditambah 84 berarti berapa itu? 10. Di sini adalah 4 tambah 8 berarti 120 per 24. 120 per 24 berarti hasilnya adalah 5. Maka X0 dan Y0-nya hasilnya adalah 4,5. Nah, makanya dari bangun tersebut maka hasilnya adalah 4,5. Yang keduanya adalah di sini ada bangunan persegi dan segitiga. Seperti biasa kita buat tabel dulu, ada bangun 1, bangun 2, kemudian X, Y, dan A. Kalau ini berarti X1, ini punya Y1 dan ini punya A1. Sedangkan bawahnya adalah X2, Y2, dan A2. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan X1-nya? Anggap aja di sini bangun satunya adalah persegi dan bangun 2-nya adalah segitiga. Persegi panjang maksud Ibu, maaf. Kemudian kita tinjau dulu untuk menentukan X1-nya. Berarti bangun 1 berarti X1. Panjang persegi panjangnya adalah 4. Berarti titik tengahnya adalah setengah dikalikan 4 berarti 2.
Kemudian X2 berarti bangun 2. Panjangnya berarti sama karena dia sama-sama 4. Berarti titik tengahnya juga sama 2. Sekarang untuk menentukan Y-nya, berarti kita menentukan sumbu Y-nya lagi, Y1 dan Y2. Y1 dari 0 sampai 6, berarti panjangnya adalah 6. Setengah dari 6 berarti adalah 3. Sekarang Y2. Karena Y2 ini bentuknya segitiga, maka untuk menentukan titik tengah segitiga pada sumbu Y adalah sepertiga dikalikan tingginya. Nah, sepertiga dikalikan tingginya. Tinggi segitiga berapa? 12 dikurang 6 berarti 6. Berarti tingginya adalah 6. Sepertiga dikali 6 adalah 2. Maka untuk menentukan Y2-nya seperti apa? Dari 0 sampai titik tengah segitiganya. Dari sini sampai sini kan 6. 6 ditambah titik tengah segitiga. Berarti 6 ditambah 2 sama dengan 8. Baru kita masukkan ke dalam tabel. Ini 2, 3, 8. Kemudian menentukan A-nya atau luas bangunnya. Bangun yang pertama berarti 4 dikalikan 6 hasilnya 24. Bangun yang kedua berarti segitiga. Setengah kali alas kali tinggi. Setengah panjangnya adalah 4 dikalikan tingginya adalah 12 dikalikan 6 berarti 6. Hasilnya adalah 12. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam persamaan, menentukan X0 dan Y0-nya. Maka didapatlah hasilnya seperti ini.